Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Wulandari. Saya adalah mahasiswi Ilmu Hukum Paralel tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konflik antara Israel dan Palestina dan dalam ranah hukum pidana internasional. Baik, yang pertama, kita masuk kepada materi. Kita akan membahas sedikit mengenai pengertian genosida, lalu ada konflik Palestina-Israel, lalu kesimpulan. Baik, pengertian genosida sendiri itu secara garis besar adalah salah satu bentuk kejahatan dengan memusnahkan kelompok masyarakat tertentu secara sistematis dan disengaja. Menurut KBBI, genosida sebagai bentuk pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap bangsa ataupun ras. Lalu di sini kita akan masuk pada konflik Palestina-Israel jika kita tarik ulur dalam waktu 1917, yaitu deklarasi Balfour, yang dimana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama ini memberikan wilayah kekuasaan kepada bangsa Yahudi di tanah Palestina, yang menyebabkan warga Palestina tidak menerima pembagian wilayah kekuasaan ini, yang menyebabkan kelanjutan, yaitu di mana pemberontakan Arab pada tahun 1930-an. Pemogokan umum dilakukan dengan menahan pembayaran pajak serta memboikot produk-produk dari Yahudi. Ini guna memprotes kolonialisme Inggris dan mengakibatkan meningkatnya imigrasi Yahudi ke Palestina. Lalu ada keputusan PBB 1947 yang di mana banyak beranggapan bahwa ini merupakan titik konflik awal Palestina dan Israel dalam keputusan PBB tahun 1947 ini, yaitu pembagian wilayah antara Israel dan Palestina. Lanjut kepada, kita tarik ulur lagi kepada pembersihan etnis Palestina atau dinamakan dengan Nakba pada tahun 1948. Sebelum mandat Inggris ini berakhir pada 1948, para militer Zionis ini memulai operasi militer untuk menghancurkan wilayah Palestina demi memperluas perbatasan negara Zionis ini yang akan lahir. Ini dikatakan pembersihan etnis Palestina. Ini menghancurkan lebih dari 500 desa serta kota-kota di Palestina. Diperkirakan menewaskan 15.000 warga Palestina yang masuk dalam pembantaian. Lalu diperkirakan juga ada 750.000 warga Palestina meninggalkan rumah mengungsi di Yordania, Suriah, Mesir, serta Lebanon. Lanjut kepada berdirinya Israel pada 15 Mei 1945, Israel dengan inisiatifnya mendeklarasikan pendiriannya. Dari sini membuat konfliknya semakin memuncak, yang dimana terjadi perang Arab Israel yang dimulai dan berakhir pada Januari 1949. Lalu apa yang terjadi setelah peristiwa Nakba? Sekitar 50.000 warga Palestina tetap tinggal di Israel itu dibentuk, tapi mereka hidup di bawah kependudukan militer dan dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mendapatkan kewarganegaraan di Israel. Lalu ada perang 6 hari, Naksa. Pembangunan pemukiman ini dibangun di tepi barat dan di jalur Gaza. Di sini ada sistem dua tingkat diciptakan, yang dimana warga Israel yang diistimewakan serta warga Palestina yang harus di bawah kependudukan militer serta melarang segala bentuk ekspresi sipil ataupun politik dari warga Palestina. Lalu ada Intifada pertama tahun 1987 sampai 1993, ini berdirinya Hamas pertama kali, dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh United National Leadership of the Uprising, di mana koalisi faksi politik Palestina ini berkomitmen untuk membangun kemerdekaan Palestina untuk mengusir kependudukan dari Israel. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian Oslo dan otoritas Palestina pada 1995, ini pagar elektronik jalur beton jalur Gaza itu dibangun oleh Israel. Lalu ada Intifada kedua pada tahun 2000, di mana Israel berhasil menduduki kembali wilayah yang diperintah otoritas Palestina. Jadi ini terjadi pembagian ruang antara rakyat Palestina itu semakin berkurang. Lalu ada perpecahan Palestina serta blokade Gaza, di mana Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza. Fatah ini yang sebelumnya tadi partai utama otoritas Palestina untuk menguasai wilayah tepi barat. Nah, Israel ini memperlakukan blokade barat, maksud saya darat, udara, laut,
di jalur Gaza pada tahun 2007. Nah, ini yang sering yang awal mula terjadi itu semenjak ini ya 2008 sampai 2021 itu sering terjadi perang di jalur Gaza. Nah, di perang jalur Gaza ini yang saya dapat infonya, Israel memberikan 4 serangan militer berkepanjangan tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ini menewaskan ribuan warga Palestina serta melakukan perusakan rumah, sekolah, serta gedung perkantoran. Lanjut kepada ini yang kita tunggu-tunggu, di mana serangan Hamas ke Israel tahun 2023 ini merupakan puncak konflik fluktuatif seperti tanggal 7 Oktober lalu 2023, yang di mana gerakan Hamas ini memerintah jalur Gaza melancarkan serangan dadakan dan masif ke wilayah selatan Israel. Lalu ini terjadi di darat, laut maupun udara gitu, semakin berkepanjangan hingga sampai sekarang ya. Nah, perang ini akan berakhir sampai Israel ingin memenangkan pertempuran untuk menjaga pemerintahan di bawah pemerintahan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ini menewaskan 13.000 orang yang di mana merupakan anak-anak dan perempuan, serta menghancurkan sekolah dan fasilitas umum lainnya. Lalu apakah serangan tersebut dikategorikan sebagai genosida? Kita merujuk kepada Konvensi Genosida tahun 1948 dan pasal Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yang dimana dikatakan genosida adalah setiap perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, perbuatan yang tidak yang mengakibatkan penderitaan fisik, menciptakan kondisi yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan bertujuan melahirkan suatu kelompok, lalu memindahkan secara paksa anak-anak atau kelompok tertentu ke kelompok lainnya. Lalu, lanjut, Konvensi Genosida 1948, Statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia atau ICT, ICTR, lalu ada International Criminal Court atau Mahkamah Pidana Internasional. Ini menyatakan bahwa genosida itu sebagai the most serious crimes of persons of international community as a whole, yang dimana disebut juga dengan extraordinary crime. Extraordinary crime ini terbagi menjadi 4, ada kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan agresi. Nah, serangan yang terjadi sampai saat ini dikategorikan tidak sebagai genosida. Menurut bukti-bukti yang ada sebagai serangan militer dari Perdana Menteri Israel, dikategorikan sebagai kejahatan genosida, yang dimana melanggar ketentuan pasal 6 genosida, pasal 7 ayat 1 huruf A, B, dan H, yang dimana serangan yang ditujukan pada kelompok penduduk sipil menghilangkan akses pangan, obat-obatan, pengusiran paksa, lalu ada perampasan sengaja terhadap hak-hak warga Palestina gitu ya. Lalu ada pasal 8 huruf B Statuta Roma 1998 melancarkan serangan terhadap kelompok sipil seperti fasilitas umum yang diserang, rumah sakit, gedung perumahan, sekolahan. Nah, ini hukum pidana internasional ini berperan dalam sanksi pidana memberikan pelanggaran yang ada. Ini berlaku diatur dalam pasal 77 ayat 1 Statuta Roma 1998, dapat dikatakan dapat dibuat penjara maksimal 30 tahun atau pidana seumur hidup. Nah, pidana internasional ini, Mahkamah Pidana Internasional juga dapat menjatuhkan denda serta perampasan aset yang diperoleh oleh kejahatan tersebut. Namun ketajaman kita sampai sekarang belum dapat jawaban dari Mahkamah Pidana Internasional sendiri bagaimana kelanjutan dari serangan Israel terhadap Palestina ini. Semoga dapat sanksi yang berat. Nah, ini kesimpulannya adalah pengertian dari genosida, lalu ada serangan militer dari Perdana Benjamin ini jelas dikategorikan sebagai genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang melanggar pasal 6 dan pasal 7
ayat 1 huruf A, B, dan H itu di Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.